Bonjour monsieur adik-adik. Salah loh, kamu bukan bonjour monsieur adik-adik. Kita kan lagi di Indonesia, bukan dari Prancis gitu. Berarti kita harus pakai shalom dong. Kan kita kan di Paris nih, ada di Eiffel gitu of kan. Course. Iya. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Jumpa lagi bersama Kak Syukur dan Kak Gisel di Jam Jam Kids. Ya, hari ini kita akan memuji Tuhan. ya, sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Yuk Kak Gisel pimpin. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan, terima kasih ya Bapak atas berkat dan kasih karunia-Mu. Pada hari ini kami akan mendengar firman-Mu dan memuji nama-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Lagu kita apa, Kak? Setinggi-tingginya langit. Oke, musik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. 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 Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Nah, sekarang kita udah selesai pujian. Sekarang kita akan dengerin cerita Firman Tuhan. Kira-kira siapa ya yang cerita hari ini? Kayaknya ada yang baru sih Kak yang cerita Siapa ini. nih yang baru? Iya, kakak ini baru masuk loh. Oh, yang baru masuk 2 minggu yang lalu? Iya. Oh, aku tahu nih kakaknya siapa. Iya, dia mau cerita di Jam Kids loh. Oh, pasti adik-adik juga penasaran kan siapa orangnya? Nah, kita panggil aja ya. 1, 2, 3. Hai Kak Joshua. Halo Kak Syukur, halo Kak Gisel, halo juga adik-adik. Adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Joshua. Pada hari ini kakak akan membawakan cerita tentang Simpson. Adik-adik tahu gak Simpson itu siapa? Ya, benar, Simpson itu merupakan nazir Allah yang dipilih Tuhan untuk orang Israel. Nah, pada waktu itu cerita bermulai ketika orang Israel dikuasai oleh orang Filistin. Nah, lalu lahirlah Simpson. Simpson bertujuan untuk menolong bangsa Israel keluar dari kuasanya orang Filistin. Sesudah itu, Simpson pergi ke daerah yang bernama Timnah. Simpson melihat ada seorang perempuan di sana dan dia kembali lagi ke asal mulanya dan menemui orang tuanya dan berkata kepada orang tuanya untuk menikahi orang Filistin ini. Lalu orang tuanya berkata kepada Simpson, "Kenapa harus memilih orang Filistin ini?"
kenapa tidak saudara-saudara kita orang-orang Israel ini? Namun Simson menolak dan memastikan bahwa orang tuanya mengikuti maunya. Nah, pada saat itu orang tuanya setuju dan mereka berangkat ke Timnah. Setelah di Timnah, sampailah ke kebun anggur. Lalu Simson dihadang oleh seekor singa muda yang mengaum-ngaum. Lalu adik-adik, Roh Tuhan berkuasa atas Simson. Simson langsung diberikan kekuatan dan Simson melawan singa-singa itu dengan tangan kosong dan mencabik-cabiknya. Lalu terbunuhlah singa itu dan Simson melanjutkan perjalanannya menuju rumah orang Filistin tersebut. Sesudah sampai ke tempat orang Filistin ini, Simson bercakap-cakap kepada wanita itu karena Simson menyukainya. Beberapa waktu kemudian, Simson dan wanita ini menikah. Di perjalanan, Simson keluar dari jalanan tersebut dan melihat bangkai singa yang telah digerogoti oleh serangga-serangga dan melihat ada madu. Lalu madu itu dikeruknya oleh Simson, dibawanya dan dimakannya. Dan dibagikannya juga kepada orang tuanya adik-adik. Sesudah itu dimakannya tanpa diberitahu kepada orang tuanya bahwa madu yang diambil oleh Simson ini berasal dari bangkai singa muda yang telah dibunuhnya. Nah, sesudah perkawinan, Simson mengadakan pesta dan dipilih 30 orang di dalam pesta itu. Dan Simson berkata ingin memberikan teka-teki. Nah, siapa yang bisa menjawab teka-tekinya akan mendapatkan hadiah. Tapi siapa yang tidak bisa menjawabnya, mereka yang harus memberikan hadiah kepada Simson. Simson memberikan waktu 7 hari kepada mereka. Sesudah itu, lambat hari demi hari mereka berpikir selama 3 hari dan tidak menemukan jawabannya. Lalu orang-orang ini menemui istri Simson dan orang-orang ini membujuk istrinya untuk meminta Simson memberitahu jawabannya. Selama 3 hari sampai menjelang hari ke-7, istrinya membujuk Simson dengan nangis-nangis, merengek-rengek. Sampai-sampai Simson kasihan adik-adik. Lalu Simson melihat istrinya yang menangis dan kasihan, Simson memberikan jawaban yang benar kepada istrinya atas teka-teki yang diberikan kepada 30 orang yang dipilihnya ini. Sesudah hari ke-7 itu, istrinya memberitahu kepada mereka dan mereka berhasil menjawabnya. Lalu dengan murka dan kesal karena Simson sadar bahwa ternyata mereka telah membujuk istrinya untuk merayunya, Simson memberikan hadiah itu kepada mereka dengan hati yang kesal. Lalu Simson pulang adik-adik ke rumah bersama dengan orang tuanya. Beberapa waktu kemudian adik-adik, Simson kembali lagi kepada istrinya sambil membawa 1 ekor anak domba. Tetapi dijaga oleh orang tuanya dengan alasan bahwa Simson ini membenci ayahnya. Dia tidak senang dengan ayahnya. Lalu makanya pada saat itu istrinya ini dinikahkan lagi kepada saudara seperjalanannya itu. Dengan hati kesal yang marah akibat tidak bisa menemui istrinya. Ketika itu musim menuai gandum, Simson pergi ke hutan dan mengambil 300 anjing hutan, lalu mengikat obor di tiap-tiap ekor anjing hutan itu, lalu melepaskannya di gandum-gandum yang ditanam orang Filistin. Sudah itu terbakarlah hangus adik-adik. Hangus semua gandumnya itu. Lalu orang Filistin bertanya-tanya, siapakah yang melakukan ini? Lalu ada yang menjawab, itu orang dari Timnah, suaminya yang melakukannya. Lalu mereka berbondong-bondong datang kepada istrinya Simson dan membakar rumah serta ayah dan istrinya tersebut. Lalu Simson marah dan murka dengan berkata, aku akan melakukan apa yang kau lakukan terhadap mereka. Lalu Simson melawan mereka dengan memukul, mematahkan tulang-tulangnya. Lalu Simson pergi ke gua di bukit batu Etam. Sesudah itu bangsa Filistin menyerbu gua itu dan bersembunyi di
daerah yang bernama Lehi. Nah, sesudah itu adik-adik, orang Yehuda yang tempat kediamannya ditempati oleh orang Filistin bertanya, "Mengapa kami diserang? Kami tidak bersalah apa-apa." Lalu orang Filistin itu menjawab, "Kami ingin menangkap Simson yang bersembunyi di daerah sini." Lalu 300 orang turun dari gunung itu untuk berbicara kepada Simson agar Simson menurut dan ditangkap ya. Lalu Simson berbicara kepada mereka dan Simson menerima untuk ditangkap dan diikat. Sesudah mereka dibawa ke orang Filistin, bergembiralah orang Filistin itu. Lalu adik-adik, apa yang terjadi? Roh Tuhan berkuasa atas Simson. Simson diberi kekuatan dan lepas dari ikatan, dan Simson melawan mereka dengan apa adik-adik? Dengan tulang daripada keledai. Simson mengalahkan 1000 pasukan orang Filistin dan kabur dari kota itu. Sesudah itu Simson berjalanlah ke Gaza. Setelah di Gaza, sampailah berita tentang Simson bahwa Simson sudah di Gaza. Sesudah itu orang-orang di Gaza berencana untuk menangkap pada malam-malam hari. Tetapi ketika malam hari itu mereka tidak jadi menangkap dan berpikir bahwa besok pagi aja untuk kita tangkap. Lalu Simson beristirahat di sana dan sampai kepada pagi hari Simson melihat wanita sundal dan Simson jatuh cinta kepada wanita ini. Wanita ini bernama Delila. Sesudah itu raja mengetahui bahwa Simson ini jatuh cinta dengan Delila adik-adik. Lalu raja menghampiri Delila dan menyuruh Delila untuk membujuk Simson memberitahu kekuatannya agar dia bisa ditangkap. Lalu Delila mendekati Simson dan bertanya kepada Simson, "Bagaimanakah cara kekuatanmu ini bisa hilang?" Lalu Simson pertama menjawab dengan tali busur yang baru. Lalu Delila mengikuti perintahnya dan diikat tangannya. Lalu Delila berkata, ada orang Filistin. Simson dengan siap dan teguh bisa melepaskannya. Ternyata Delila ditipu oleh Simson. Ternyata kekuatannya bukan itu. Delila mencoba lagi dengan bertanya lagi, "Dengan apakah kekuatanmu ini bisa punah?" Lalu Simson menjawab adik-adik, "Dengan tali yang baru," katanya adik-adik. Lalu diambilnya sama Delila tali baru ini dan diikatnya lagi. Dan di situ Delila mencobai lagi, ada orang Filistin. Simson tetap masih bisa membukanya sampai 3 kali adik-adik. Sesudah itu dengan merengek-rengek dan beralasan dan menangis-nangis, Simson pun kasihan. Dan ujungnya Simson bercerita kekuatan yang sebenarnya, bahwa dia harus dicukur rambutnya dan dia akan kehilangan kekuatannya. Lalu digodanya Simson agar tertidur pulas di kaki Delila. Sesudah itu malam harinya diguntingnya oleh Delila. Lalu ketika bangun dari tidurnya, Simson melihat bahwa dia telah dikepung oleh orang Filistin dan Simson ditangkap oleh orang Filistin, dibawa ke kerajaan dan dia berkata bahwa dia akan bisa lepas dari tali ini lagi. Tapi Simson tidak sadar bahwa Tuhan telah meninggalkannya. Lalu dia tidak lepas-lepas dan akhirnya dia menyerah dan dia berserah dan minta tolong kepada Tuhan bahwa dia untuk kali ini meminta permohonan lagi kepada Tuhan agar diberikan kekuatannya lagi. Lalu Tuhan mengampirinya dengan memberikan sekali lagi kesempatan kepada Simson. Lalu Simson mendapatkan kekuatannya lagi. Simson murka di sana sampai melepas tali dan menghancurkan kerajaan tersebut dan membunuh semua orang-orang Filistin yang ada di tempat itu. Sesudah itu Simson pun ikut mati. Jadi adik-adik, kita sebagai anak Tuhan harus berhati-hati dalam memilih teman. Jangan mudah terbujuk oleh orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, kita harus dengar-dengaran dan jangan sampai kita tidak dengar-dengaran karena kita harus taat dan mengikuti perintah Tuhan. Oke, adik-adik, selesai sudah cerita Simson dan Delila. Sampai sini aja kakak bercerita. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.
Wah, kita udah dengerin cerita kali ini. Kira-kira cerita kali ini apa ya Kak Gisel? Iya, cerita kali ini mengenai tentang Simpson dan Delila. Nah, cerita ini mengajarkan kita untuk tetap hati-hati dan dengar-dengaran akan Tuhan. Nah, kali ini kita akan menaikkan pujian yang berkaitan dengan cerita tersebut. Ya kan Kak? benar sekali Kak Syukur. Iya, BTW kita kapelan ya Kak hari ini. Iya, warnanya. Warna baju kita sama. Kiyau lah kita Kak. Oke, musik. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Sekarang mata ya Kak. Oke. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Ya, benar sekali. Semua yang kita perbuat akan dilihat oleh Tuhan. Nah, sekarang kita akan mengakhiri episode kita kali ini. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas anugerah-Mu bagi setiap kehidupan kami. Hari ini kami sudah memuji Engkau dan sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Di next episode. Ya, bye-bye. Bye.